apa sih sebenarnya masyarakat transnasional itu dalam hubungan internasional? Nah, kalau kita ngomongin tentang masyarakat transnasional nih, kita tuh sedang membicarakan aktor-aktor yang bergerak di lintas batas negara, teman-teman. Mereka ini tuh bisa berupa dari individu, organisasi, jaringan, atau komunitas yang nggak lagi terbatas pada satu negara aja. Nah, aktivitas mereka ini tuh melampaui batas geografis dan politik. Nah, tapi mereka ini tuh mampu memberikan pengaruh dalam berbagai isu-isu global. Nah, konsep ini tuh kita bisa tarik dari pemahaman Global Civil Society. Misalnya menurut Anheyer, Glassius, dan Kaldor tahun 2001, masyarakat transnasional itu tuh dapat dipahami sebagai ruang, ide, nilai, organisasi, dan jaringan yang berada di luar kontrol penuh negara. Mereka ini beroperasi melalui batas nasional, namun tetap mempunyai kapasitas untuk memengaruhi kebijakan dan juga wacana global, teman-teman. Nah, jadi artinya mereka itu adalah kekuatan sosial yang hidup di antara negara dan masyarakat melalui jaringan internasional. Nah, menurut Keane 2003, di sini dia menekankan bahwa kalau kehidupan transnasional itu bersifat dinamis dan juga non-pemerintah. Mereka ini bergerak melalui lintas wilayah dengan kekuatan diskusi publik, opini, dan juga debat global. Jadi masyarakat transnasional ini tuh aktif dan responsif, nggak mengganggu negara bertindak, tapi bergerak sendiri melalui komunitas global. Nah, sementara menurut Edward 2011, dia melihat ini tuh sebagai collective action atau gerakan bersama yang terjadi di luar kontrol negara dan pasar, teman-teman, dengan 3 unsur utama. Yang pertama yaitu adalah space, yaitu ruang, interaksi, dan kolaborasi yang melampaui batas negara. Yang kedua itu adalah aktor, yaitu mulai dari NGO dunia, gerakan advokasi internasional, maupun komunitas jaringan sampai gerakan sosial. Yang ketiga itu adalah values, yaitu solidaritas, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai fondasi perekat jaringan global. Nah, dari ketiga pemahaman tadi, teman-teman, kita bisa menyimpulkan kalau masyarakat transnasional ini tuh adalah kelompok-kelompok non-negara yang beroperasi di ruang global, membangun jaringan lintas negara, menyebarkan nilai, terus mempengaruhi isu dunia tanpa harus mengikuti struktur politik formal dulu. Nah, contoh yang paling nyata itu adalah gerakan MeToo yang kami bahas di sini, teman-teman. Gerakan ini tuh awalnya menyebar global tanpa dari negara dulu, tanpa organisasi pusat juga, dan tanpa struktur komando resmi. Gerakan itu menyebar hanya bergerak lewat dari solidaritas, terus pengalaman bersama, dan juga kekuatan di media sosial. Orang dari berbagai negara itu ikut bersuara karena merasa terhubung pada nilai dan juga isu yang sama. Nah, disinilah masyarakat transnasional itu sedang bekerja. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kepikiran kenapa tagar MeToo bisa sebesar itu? Dan kok bisa ya dari tagar sederhana berubah jadi gerakan global yang dibicarakan di mana-mana? Yuk kita bahas. Pertama, penting disadari bahwa MeToo itu bukanlah gerakan yang lahir dalam semalam, teman-teman. Banyak orang baru mengenal MeToo pada tahun 2017, tapi akar sebenarnya sudah muncul jauh lebih dulu, yaitu pada tahun 2006. Waktu itu, seorang aktivis perempuan muda bernama Tarana Burke yang sudah lama bekerja dengan komunitas perempuan kulit hitam di New York mencetuskan istilah MeToo. Tarana waktu itu sering ketemu anak-anak perempuan yang cerita tentang pengalaman pelecehan seksual, tapi mereka nggak punya ruang nih buat ngomong. Banyak yang takut, malu, atau nggak tahu curhat harus ke siapa. Nah, Tarana kemudian mencetuskan MeToo sebagai ungkapan empati, cara mereka untuk bilang, aku pernah mengalami hal serupa, kamu nggak sendirian. Jadi MeToo itu gerakan hati, gerakan empati, dan bukan cuma tren media sosial. Fokus dari MeToo yaitu mendampingi komunitas yang rentan, terutama perempuan kulit muda hitam yang sering tak terlihat dalam percakapan publik tentang kekerasan seksual. Nah, yang bikin MeToo meledak jadi fenomena global terjadi 11 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2017, di saat skandal besar yang melibatkan produser Hollywood, Harvey Weinstein, terkuak. Artis Alyssa Milano nge-tweet pesan sederhana agar orang yang pernah mengalami pelecehan seksual menuliskan MeToo. Dan ini tuduhan pelecehan seksual oleh Harvey Weinstein. Nah, bayangin, hanya dalam 48 jam, hampir 1 juta orang menggunakan tagar tersebut di Twitter. Dan yang pasti bukan cuma selebritas atau orang terkenal doang. Ada pekerja kantoran, buruh pabrik, mahasiswa, guru, orang tua, bahkan remaja. Semuanya tiba-tiba merasa, oh, aku ternyata nggak sendirian, ada yang pernah mengalami hal serupa gitu.
Nah, dari situ, MeToo berubah menjadi gerakan global. Nah, tagar itu melesat melintasi negara, bahasa, dan budaya. Di Eropa, gerakan ini mendorong kasus-kasus pelecehan di kantor pemerintahan dan institusi hiburan terbongkar. Di India, muncul kampanye lanjutan yang menguak budaya pelecehan di tempat kerja. Di Korea Selatan, MeToo memicu gelombang pengungkapan kasus di dunia hukum dan politik. Bahkan di Indonesia, banyak perempuan mulai berani cerita atau menyuarakan bahwa kekerasan seksual itu sangat fatal, dan dimana ini bertujuan supaya masyarakat sadar akan pelecehan seksual. Yang menarik, tiap negara mengadaptasi MeToo dengan konteksnya masing-masing. Ada yang fokus pada kekerasan di tempat kerja, ada yang menyoroti kekerasan dalam relasi personal, ada pula yang menuntut reformasi hukum. Tapi semuanya tetap terhubung oleh simbol global yang sama. Tapi kok bisa ya MeToo ini kayak kuat banget? MeToo berhasil menciptakan sesuatu yang langka, yaitu ruang global tempat korban merasa didengar. Nah, ruang yang melintasi batas negara, agama, ekonomi, bahkan generasi. Cerita-cerita yang tadinya tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan, karena banyak orang yang sadar bahwa pelecehan seksual bukanlah masalah individu, tapi masalah universal. Selain itu, MeToo juga mendorong perubahan yang sangat nyata, teman-teman. Banyak institusi akhirnya dipaksa lebih transparan. Media lebih serius memberitakan kekerasan seksual. Pemerintah di beberapa negara merevisi aturan perlindungan di tempat kerja. Nah, perusahaan besar mulai menerapkan kebijakan anti pelecehan yang lebih tegas. Bahkan, budaya populer ikut berubah. Orang mulai berani mempertanyakan perilaku yang dulu dianggap biasa tersebut. Intinya, MeToo bukan cuma tagar yang sempat viral. Ini adalah gerakan solidaritas global yang menunjukkan bahwa suara korban punya kekuatan besar ketika dikumpulkan bersama-sama. Ia mengingatkan bahwa melawan pelecehan seksual bukan cuma urusan individu, tapi urusan masyarakat luas. Dan mungkin yang paling penting, ia mengubah secara dunia memandang pengalaman perempuan bukan lagi dibungkam, tapi didengar, dipercaya, dan divalidasi. Di sini tadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan tentang sejarah dan perkembangan gerakan hashtag MeToo ini. Nah, sekarang aku akan masuk ke dalam bagian analisisnya. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana sih atau seberapa pentingnya sih masyarakat transnasional ini dalam membuat hashtag MeToo menjadi gerakan global. Karena sebenarnya tanpa adanya aktor-aktor transnasional, kita tuh nggak bisa melihat bagaimana isu seperti gerakan kekerasan seksual ini bisa menyebar secara cepat antar lintas negara. Nah, jadi teman-teman, kalau kita perhatikan lagi ya, sebenarnya hashtag MeToo itu berawal dari cerita-cerita individu atau cerita-cerita personal yang awalnya tuh dibagikan secara perlahan, juga dengan penuh ketakutan, dan seringkali mungkin masyarakat itu awalnya nggak percaya, orang lain nggak percaya. Tapi yang membuat hashtag MeToo jadi membludak atau yang membuat hashtag MeToo itu berubah dari cerita personal menjadi gerakan global itu tuh karena adanya peran penting dari masyarakat transnasional tadi itu. Nah, jadi masyarakat transnasional ini bisa beragam, teman-teman, bisa terdiri dari individu, habis itu komunitas online, aktivis, media, maupun NGO yang beroperasi lintas negara. Mereka tuh nggak terikat antar batas negara, tetapi mereka punya jaringan yang sangat kuat dan juga sangat cepat. Nah, lewat jaringan inilah cerita-cerita korban itu bisa menyebar dari satu negara hingga ke negara lain, sehingga bisa menciptakan efek domino, dimana orang yang awalnya merasa tuh mereka sendirian nih, tapi ternyata melihat bahwasannya banyak juga orang lain yang mempunyai pengalaman seperti mereka di seluruh dunia. Oke, inilah titik di mana peran masyarakat transnasional ini sangat penting. Mereka menyediakan ruang aman bagi korban untuk saling mendukung, untuk saling menguatkan, dan juga untuk saling berbagi. Mungkin tanpa ada ruang ini, korban tuh bakalan akan diam aja kan, dan juga hashtag MeToo ini menjadi isu lokal saja dan akan cepat hilang. Nah, kita bisa lihat kekuatan masyarakat transnasional itu terlihat jelas dari cara informasi mereka menyebar. Tidak butuh institusi formal maupun pemerintah. Yang menggerakkan mereka itu adalah jaringan global seperti media sosial, tagar, dan juga pemerintahan internasional, serta adanya komunitas global lintas negara. Nah, karena itu hashtag MeToo ini waktu itu viral secara bersamaan di Eropa, Amerika, Asia, bahkan di Indonesia pun, dan penyebaran mereka itu bukan hanya cepat tapi juga masif. Selanjutnya juga selain memperbesar suara korban ya, masyarakat transnasional juga memberikan tekanan global, khususnya kayak perusahaan industri hiburan. Mereka udah mulai membuat kebijakan baru, dan juga banyak negara-negara yang mengevaluasi ulang tentang aturan pelecehan seksual ini. Nah, media internasional juga terus mengangkat kasus-kasus baru terkait isu ini agar isu ini tidak tenggelam. Nah, dengan kata lain, masyarakat transnasional ini bukan hanya sebagai media atau percakapan daring, tetapi dia juga menjadi dorongan nyata untuk perubahan yang struktural. Nah, jadi kalau ditanya penting
nggak sih masyarakat transnasional ini di isu gerakan hashtag #MeToo ini? Karena jawabannya adalah sangat penting. Karena mereka adalah dianggap ya ibaratnya sebagai mesin waktu yang membuat isu lokal yang awalnya cuma isu lokal berubah menjadi isu global atau gerakan global yang bisa berdampak bagi sosial, budaya, dan juga politik. Jadi dari penjelasan aku tadi, kita itu bisa simpulkan bahwasannya tanpa masyarakat transnasional, hashtag #MeToo ini tidak bisa menjadi fenomena dunia. Karena suara yang awalnya kecil menjadi besar itu semua diperoleh dan diperkuat karena adanya jaringan lintas negara. Waktu kita lihat lebih dekat tagar MeToo movement ini, kita akan menyadari bahwa tagar ini bukan cuma soal yang viral saja, tapi banyaknya kepentingan orang di dalamnya. Pertama-tama korban, di mana korban paling berdampak, paling terluka, dan paling butuh ruang aman. Selama bertahun-tahun, sebagian korban memilih untuk diam karena mereka takut disalahkan, takut dibilang cari sensasi, atau malah perubahan kehidupan yang mereka rasakan setelah mereka berbicara. Nah, MeToo muncul dengan seperti mengulurkan tangan kepada mereka dan bilang bahwa kamu bisa bicara di sini, kami mendengarkan. Dengan adanya MeToo, para korban merasa luka yang mereka rasakan itu sah untuk dibicarakan. Aktivis dan NGO yang telah berjuang soal kekerasan seksual seakan mendapatkan bensin baru untuk memperbesar api gerakan mereka. Dulu suara mereka itu tenggelam, sulit banget didengar. Tapi semenjak meledaknya hashtag MeToo ini, suara mereka semakin kuat untuk terdengar. Mereka memiliki tujuan besar. Yang pertama, mereka mau mengubah bagaimana cara pandang masyarakat terhadap kekerasan seksual. Yang kedua, mereka mau memperbaiki hukum. Yang ketiga, mereka mau memberikan edukasi kepada publik tentang konsen. Yang terakhir, tentu saja menuntut akuntabilitas dari si pelaku tadi. Mereka bukan cuma mau perubahan hanya di sosial media saja, tapi mereka mau adanya kejadian nyata, perubahan di regulasi dan pola pikir publik. Nah, apakah negara dan perusahaan hanya diam saja? No, mereka nggak bakal diam aja. Karena kenapa? Karena perusahaan sekarang udah mulai membuat aturan baru, menyiapkan sistem laporan, dan memecat pelaku yang terbukti bersalah. Pemerintah juga menyusun sistem atau kebijakan tentang kekerasan seksual. Karena tekanan publik yang mendorong mereka tidak bisa diabaikan. Tagar MeToo ini memaksa mereka untuk melihat isu ini secara global, bukan lagi secara sampingan. Pada akhirnya, hashtag MeToo ini kita selalu butuhkan. Karena kenapa? Karena sampai saat ini pun masih sering terjadi kekerasan seksual, karena masih ada korban yang memilih untuk diam, karena bahkan sistem hukum dan sosial itu sering tidak berpihak pada penyintas. Maka sangat pentinglah hashtag MeToo ini, bahkan sampai hari ini. Tanpa adanya hashtag MeToo ini, mungkin banyak kasus yang tidak terungkap dan masih gelap. Banyak rasa trauma yang hanya terkubur saja tanpa terungkap. Dan dunia tidak akan mengungkap secara paksa tentang kasus yang masih dianggap tabu. Dan sampai saat ini, hashtag MeToo masih secara aktif sebagai ruang advokasi, di mana mereka mendorong edukasi publik, mengawal kebijakan, melindungi para penyintas, dan memastikan bahwa industri tidak kembali ke pola hidup yang lama. Dari sebuah tagar, ia berubah menjadi sebuah gerakan yang masih hidup dan panjang untuk terus bergerak.